Salam Injili. Baik, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul yaitu Gaya Hidup Yesus. Latar belakang Yesus sebagai Tuhan menjadi manusia terdapat dalam Injil. Istilah sinoptik berasal dari dua kata Yunani, yaitu sin artinya bersama dan tanomai artinya melihat. Dengan demikian Injil sinoptik ini adalah Injil yang memiliki sudut pandang Yesus sama dalam menyoroti kehidupan Kristus. Baik, inilah kehidupan Yesus. Hukum yang ditetapkan Musa bagi Israel masih berlaku selama masa hidup Yesus Kristus. Sepanjang perjalanan hidup sampai pada kematiannya, pengaruh hukum tersebut masih begitu besar. Hukum Taurat merupakan penuntun bagi mereka yang percaya kepada Dia, sampai Dia datang untuk membenarkan dan menebus supaya mereka yang percaya itu diterima menjadi anak. Terdapat dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 22 sampai 25 dan pasal 4 ayat 5. Kita lihat masa kecil Yesus. Sejak dilahirkan secara manusia, Yesus dan keluarganya sudah berusaha mentaati dan menjalankan hukum Taurat secara sempurna. Hal ini terbukti ketika genap usia 8 hari, sang bayi sudah mulai memenuhi sejumlah tuntutan hukum Taurat, yaitu disunat. Pada hari ke-8 dipersembahkan anak tersebut kepada Allah sebagai anak sulung, dan terdapat di dalam Keluaran pasal 13 ayat 2 sampai 12. Dan setia menghadiri ibadah Paskah terdapat dalam Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 20 dan Ulangan pasal 16 ayat 1 sampai 8. Bahkan Maria harus mempersembahkan kurban pentahiran sudah melahirkan anak. Terdapat di dalam kitab Imamat pasal 8 ayat 1 sampai 8. Seterusnya, satu-satunya cerita tentang masa kanak-kanak Yesus yang dicatat Lukas menunjukkan bahwa Yesus belajar dengan tekun dan mencengangkan para ahli di Yerusalem dengan kemajuannya. Dan selanjutnya Yesus pada saat itu dia pada umur 1 sampai 12 tahun dia dibesarkan oleh orang tua. Namun setelah umur sekian, dia pada saat itu langsung tidak ada lagi kabarnya, sehingga pada umur 30-an tahun muncullah berita tersebut. Ini Yohanes Pembaptis memulai pelayanannya mungkin pada tahun 28 Masehi. Ini ketika kita tidak tahu dengan pasti beberapa lama setelah itu sampai Yesus dibaptis, dan beberapa lama setelah Yesus dan Yohanes sama-sama melayani sampai Yohanes dipenjarakan. Namun kalau kita perkirakan bahwa Yesus mulai berkhotbah di Galilea sekitar tahun 30 Masehi atau beberapa tahun sebelum itu. Kita tidak terlalu jauh melesat dari saat itu ia melayani 2 atau 3 tahun lagi sampai kematiannya. Ini Yesus melayani disebut sebagai persiapan pelayanan Yesus, karena memang 2 berita utama yang saya akan menggambarkan, yaitu memang merupakan persiapan untuk memperkenalkan siapa Yesus yang dilakukan dalam Injil. Berita baptisan Yesus tempatkan dalam permulaan kitab-kitab Injil. Karena berita ini berisi muatan teologi. Sebut persiapan karena baptisan Yesus adalah baptisan proklamasi bahwa ia adalah Mesias, anak Allah. Artinya sebelum Yesus memulai pelayanannya, ia terlebih dahulu mendapatkan pengesahan dari Allah Bapa bahwa ia adalah Mesias, anak Allah.
Baik, kesimpulan yang saya ambil dari kisah gaya hidup Yesus ini adalah Yesus di dunia hanya untuk menebus dosa manusia yang jatuh dalam maut, sehingga ia diutus ke dunia untuk memberikan berita kabar baik kepada umat manusia yang haus akan kehidupan yang dapat menyelamatkan manusia dari kesalahan yang dapat diatasi melalui kuasa Yesus, dan siapa yang percaya akan dia akan memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih. Salam Injil.